Cek. Oke guys, welcome back to Cakra di Reinkarnasi dalam malam minggu malamnya. Apa hayo? Malamnya alur cerita Donghua Battle Choke the Heaven Season 5 episode ke-134 atuh ya. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana setelah 1 tahun berlalu Xiaoyan yang terlelap dalam tidur panjang ternyata mengumpulkan energi surga bumi yang sangat banyak, sehingga ketika tersadar tuan muda ketiga keluarga Xiao itu langsung menjadi seorang ahli legendaris dojo. Nah, karena dia sudah menjadi seorang dojun dan memiliki 3 api surgawi, Xiaoyan berniat untuk segera membangkitkan Abah sebelum kemudian mengetahui bahwa tubuh spiritual gurunya sudah mengalami kerusakan dan inti jiwanya harus diperbaiki dengan buah bayi jiwa yang beritanya telah ditemukan dalam reruntuhan kuno. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana perjalanan Xiaoyan menuju domain bintang tempat reruntuhan kuno muncul, perseteruannya dengan pavilion petir angin, juga pertemuan dengan seorang ahli misterius yang menjadi dalang di balik menghilangnya ahli-ahli suku Piton 9 Tanah dan terindikasi mengincar Jian yang juga akan terlibat dalam perebutan harta karun peninggalan kuno. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos satu. Setelah mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Abah adalah mendapatkan buah bayi jiwa, Xiaoyan tanpa menunggu lebih lama pun berniat untuk segera memulai perjalanan ke domain binatang dan menyerahkan sisa-sisa bahan penyempurnaan tubuh baru kepada Feng Xian. Meskipun begitu, Yao Chen tetap memperingatkan muridnya untuk berhati-hati karena pasti akan ada banyak kekuatan besar yang berkumpul di domain binatang, dan Xiaoyan wajib melindungi diri sendiri karena dia masih harus menyelamatkan ayahnya. Feng Xian menyerahkan gulungan peta domain binatang dan meminta Mu Qingluan untuk menemani Xiaoyan, mengingat muridnya itu berasal dari salah satu ras binatang iblis tingkat tinggi dan memiliki pemahaman lebih tentang domain binatang. Baru setelah mendapatkan gulungan peta, Xiaoyan pun izin pamit kepada Abah dan Om Feng Xian dan memulai perjalanannya menuju reruntuhan kuno yang berada di domain binatang. Bintang Yao Chen memperlihatkan kapal luar angkasa. Xiaoyan yang menjauh dengan tatapan bangga membuat Feng Xian juga menunjukkan antusiasme ketika memuji Xiaoyan sebagai murid yang baik. Sementara Abah tanpa ragu sama sekali menyebut bahwa mendapatkan Xiaoyan sebagai murid adalah sesuatu yang tidak pernah dia sesali seumur hidupnya. Sekarang kita move on ke kapal ruang angkasa Xiaoyan, di mana menurut Mu Qingluan masih membutuhkan setidaknya 10 hari perjalanan untuk mencapai markas besar binatang iblis tersebut. Jian dan Abah Sispek menunjukkan gelagat bosan mendengar perkataan Mu Qingluan tersebut, sementara Xiaoyan justru ingin memanfaatkan kesempatan untuk menggali informasi lebih banyak tentang peta kekuatan di wilayah binatang. Menurut Mu Qingluan, wilayah binatang adalah tempat dari 70% binatang iblis di seluruh benua, termasuk juga 3 suku binatang iblis puncak, yaitu Piton 9 Tanah, Phoenix iblis surga, dan naga void kuno. Nah, pegunungan tulang yang mereka tuju saat ini berada di dalam wilayah Piton 9 Tanah, dan suku binatang iblis tersebut memiliki jumlah serta anak suku terbanyak yang membuat mereka ditakuti meskipun garis keturunannya tidak murni. Namun dibandingkan dengan Piton 9 Tanah, Mu Qingluan memperingatkan Xiaoyan agar lebih berhati-hati pada Phoenix iblis surga, mengingat pemuda itu telah memurnikan tulang dan esensi darah leluhur mereka. Menurut Mu Qingluan, memang Phoenix iblis surga adalah suku binatang iblis terkuat untuk saat ini. Berhubung naga void kuno tidak banyak tersebar informasinya, bahkan menurut apa yang Mu Qingluan ketahui, suku binatang iblis terkuat itu tidak memiliki anak suku, yang membuat Jian langsung berdengus kesal. Jian beringsut mendekati Xiaoyan ketika meminta pemuda itu tidak takut pada Phoenix iblis surga, sebelum kemudian menegur Mu Qingluan dan menyebutkan bahwa naga void kuno juga memiliki anak suku, cuman Mu Qingluan aja yang nggak tahu.
Disebut sok tahu seperti itu jelas saja membuat Mu Qingluan tidak terima karena bagaimanapun suku binatang iblisnya juga memiliki beberapa reputasi di wilayah binatang dan apabila naga Void kuno memang memiliki suku afiliasi, klan Qingluan juga pasti sudah mengetahui hal itu sejak lama. Namun Jian masih tetap menunjukkan ekspresi mengejek ketika menanyakan apakah suku Qingluan benar-benar memiliki pengetahuan sebanyak itu dan membuat Mu Qingluan menjadi semakin kesal hingga hampir saja memicu perseteruan antara dua ciwi binatang kalau tidak buru-buru dihentikan oleh Shoyen. Menurut informasi yang mereka dapatkan, reruntuhan kuno memiliki rahasia tentang teknik Do kelas Tian yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Namun hal yang menjadi prioritas mereka adalah buah bayi jiwa sehingga mereka harus fokus mendapatkan benda itu dulu sebelum menjajal keberuntungan lain. Misalnya ikut nimbrung dalam mencari teknik Do kelas Tian. Sementara Shoyan dan kawan-kawan masih OTW ke pegunungan binatang, kita tengokin dulu geng Pavilion Bintang Jatuh yang tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari Pavilion Petir Angin. Yang membuat murid-murid Pavilion Bintang Jatuh tidak terima adalah mereka sudah diusir dari camp perkemahan pertama yang mereka dirikan dan sekarang Pavilion Petir Angin masih berusaha untuk mengusir mereka dari wilayah binatang sepenuhnya. Nah, ketika antek-antek Dajjal Pavilion Petir Angin itu berusaha untuk menghabisi murid-murid Pavilion Binatang Jatuh, binatang jatuh, astagfirullah, menipa belit ya, bintang sama binatang teh cuma beda di A doang, astagfirullah. Tiba-tiba saja sebuah penggaris besar jatuh dari langit sebelum kemudian menghantam geng Pavilion Petir Angin hingga membuat para penyerang langsung berjatuhan dengan menyedihkan. Ya, orang yang membawa penggaris besar itu tidak lain adalah Shoyen, yang membuat ketua kelompok penyerang yang kita panggil aja dia Yanto ya, auto jiper ketika melihat Pavilion Bintang Jatuh didukung oleh seorang Dojun. Yanto berusaha kabur melalui celah spasial, namun sayang upayanya sia-sia karena Shoyen langsung menariknya kembali dengan begitu mudah. Setelah Yanto keluar lagi dari celah spasial, Ujang sudah menunggunya dan melayangkan puluhan pukulan yang auto membuat ketua tim pembuli itu kehilangan nyawanya. Baru setelah mengalahkan antek Dajjal Pavilion Petir Angin, Shoyen beringsut mendekati tetua Hu sebagai pemimpin ekspedisi reruntuhan kuno dari Pavilion Bintang Jatuh dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum mereka datang. Tetua Hu kemudian menjelaskan kekejaman dan tindakan sewenang-wenang Pavilion Petir Angin yang membuat Shoyen langsung menunjukkan raut kesal dan memutuskan bahwa mereka harus segera menuntut penjelasan untuk membalas penghinaan ini. Nah, sementara Shoyen sudah mengetahui masalah antara Pavilion Petir Angin dan Pavilion Bintang Jatuh, pihak yang membuat gara-gara sekarang dengan tidak tahu malunya memanfaatkan perkemahan yang telah mereka rebut dan Pavilion Bintang Jatuh dan Lei Junje selaku pemimpin justru mengundang dua kepala klan binatang iblis untuk membentuk aliansi. Kepala Pavilion Petir Angin Utara alias Petian diutus untuk berjaga agar pertemuan itu tidak terganggu. Ketika tiba-tiba saja keributan muncul dari luar perkemahan dan menunjukkan beberapa murid pavilion yang terlempar dari udara dalam kondisi tidak bernyawa. Sebelum Petian menyelesaikan ancamannya pada siapapun yang telah membuat huru-hara, sebuah celah spasial muncul di langit sebelum meludahkan sosok yang begitu dia benci dari sana. Ketika melihat Shoyen muncul secara tiba-tiba, urat kemarahan Petian langsung meledak dan membuat kepala Pavilion Petir Angin Utara itu segera menarik keluar tombak petirnya sebelum melesat lurus ke arah Shoyen. Petian menghujamkan tombak petirnya berkali-kali dan terus bergerak dengan kecepatan tinggi hingga membentuk semacam jaring petir di sekitar Shoyen. Namun tidak ada satupun dari serangan itu yang berhasil mengenai musuhnya. Baru setelah agak bosan dengan ketidaktahu dirian Petian, Shoyen pun memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan dan membuat Petian auto terbagung-bagung setelah mengetahui bahwa bocil FF ini telah menjelma menjadi seorang elit Dojun.
Hanya membutuhkan beberapa detik bagi Shoyan untuk menggeprek Fetian dan menghempaskannya dengan begitu kejam hingga kepala pavilion petir angin utara itu hampir saja menghancurkan tenda kalau Lee Junje tidak keluar lebih dulu. Lee Junje menunjukkan ekspresi gelap ketika melihat Shoyan datang mengacau di tempat kekuasaannya. Padahal dia dahulu sudah berbaik hati mengampuni nyawa pemuda itu. Shoyan hanya terkekeh kecil ketika mengingatkan dua hal. Pertama, dulu dia selamat karena lebih kuat daripada generasi muda pavilion petir angin. Dan kedua, perkemahan ini sebenarnya adalah pemilik pavilion bintang jatuh yang telah direbut dengan sewenang-wenang oleh pavilion petir angin. Lee Junje hanya tertawa lantang ketika memahami jika sepertinya Shoyan berniat untuk mengambil alih perkemahan kembali dan segera mengingatkan bahwa meskipun bocil FF itu telah menjadi seorang dojun, namun dia hanyalah anak baru dojun yang tidak mungkin bisa mengalahkan dirinya. Pernyataan Lee Junje ini didukung oleh dua kepala suku binatang iblis, yaitu suku macan bumi dan serigala bulan merah yang baru saja membentuk aliansi dengan pavilion petir angin. Dua kepala suku binatang iblis itu ikut-ikut meledakkan doki mereka dan mengajak Lee Junje untuk langsung saja menggeprek Shoyan bersama-sama. Tapi ternyata ungkapan penuh kesombongan itu langsung berubah menjadi keterkajutan dan kengerian ketika sebuah celah spasial sekali lagi merobek langit di belakang Shoyan sebelum memunculkan 4 sosok dari dalam sana yang diantaranya merupakan seorang elit dojun. Lee Junje sama sekali tidak menyangka bahwa pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak dojun dalam waktu singkat, dan gabungan kekuatan dari 4 dojun yang bersatu jelas bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Ekspresi Lee Junje berubah menjadi sangat gelap ketika menyebutkan bahwa seharusnya dia membunuh bocil FF ini kalau tahu dia akan berulah, dan meminta Shoyan untuk tidak terlalu senang karena dia pasti akan menuntut balas atas penghinaan ini di masa depan. Baru setelah mengeluarkan sumpah serapah, Lee Junje bergegas pergi bersama seluruh antek-antek dajalnya dan membuat murid-murid pavilion bintang jatuh langsung bersorak gembira ketika memuja-muja kekuatan kepala pavilion muda mereka yang luar biasa. Sementara murid pavilion membereskan perkemahan, Shoyan mengajak Tetua Hu untuk mengobrol dan meminta Panatua pavilion itu mencarikan informasi yang dia dapatkan. Menurut apa yang Tetua Hu ketahui, reruntuhan kuno dijaga oleh kerangka kuno yang sangat kuat. Tetua Hu membawa Shoyan ke tempat yang dapat melihat secara langsung segel spasial reruntuhan kuno dan menyebutkan bahwa segel itu akan memudar dalam beberapa hari lagi. Selain menggali informasi tentang reruntuhan kuno, Shoyan secara spesifik juga menanyakan apakah Tetua Hu pernah melihat antek Dajjal Aula Jiwa selama berada di wilayah binatang. Meskipun belum melihat secara langsung, namun Tetua Hu berpikir bahwa daya tarik reruntuhan kuno ini terlalu besar untuk diabaikan oleh Aula Jiwa. Menurut Mu King Luan, selain Aula Jiwa, Shoyan juga harus mewaspadai warlock pegunungan tulang seperti Piton 9 Tanah. Namun dari informasi yang Tetua Hu dapatkan, penguasa pegunungan tulang itu sedang mengalami huru-hara karena banyak ahli di suku mereka yang menghilang secara misterius beberapa waktu belakangan. Nah, ternyata masalah yang menimpa suku Piton 9 Tanah ini tanpa diduga juga dialami oleh kelompok Shoyan karena di tengah malam yang sepi, tiba-tiba saja ada sosok aneh yang muncul di dalam tenda Jian dan tampak berusaha untuk melakukan sesuatu kepada loli gemes tersebut. Sosok misterius itu sepertinya ingin menggunakan sebuah teknik pengendali pada Jian yang untungnya berhasil dihalau dengan kekuatan naga void kuno yang gadis itu miliki. Huru-hara itu juga segera diketahui oleh Shoyan dan kawan-kawan yang langsung berkumpul di sekitar tenda Jian dan memastikan gadis itu baik-baik saja, sementara ahli misterius yang menyerang Jian tampak terkejut tepatnya sejak melihat ada bayangan naga void kuno di belakang Jian. Sebelum kemudian
kemudian pergi melarikan diri ke dalam hutan. Merasa tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, Shoyan pun meminta rekannya yang lain untuk menjaga Jian sementara dia akan pergi mengejar si ahli misterius untuk mencari penjelasan. Shoyan melakoni beberapa pertukaran dengan si ahli misterius sebelum kemudian menangkap jika ahli misterius ini sepertinya memiliki beberapa keterampilan di bidang perularan duniawi, dan pemikiran ini semakin diperkuat ketika tiba-tiba saja ahli misterius itu dapat memanggil dua ahli kuat di ranah Dojun yang juga memiliki kekuatan yang berkaitan dengan ular. Shoyan sempat bertukar pukulan dengan ahli Dojun ular ketika kemudian si ahli Dojun itu menciptakan bayangan ular raksasa yang melesat lurus-lurus ke arah Shoyan. Shoyan masih tidak terlalu kesulitan dalam melewati pertarungan ini dan menggumpalkan sebuah teratai api amarah Buddha untuk menghancurkan ular raksasa dalam sekejap. Namun ketika Shoyan hendak menyerang ahli Dojun itu sekali lagi, sebuah lubang spasial muncul dan menelan si elit Dojun sebelum serangan Shoyan berhasil mengenainya. Tuan muda ketiga keluarga Shou itu hanya bisa mendesak kecewa menyadari bahwa ahli misterius itu telah berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian muncul 4 ahli dari Piton 9 Tanah yang sepertinya juga sedang mencari ahli misterius dan awalnya berpikir untuk membawa Shoyan berhubung hanya pemuda itulah yang ada di sana. Namun setelah mengetahui Shoyan adalah ahli Dojun dan napas spiritual si ahli misterius telah menghilang, para ahli Piton 9 Tanah itu mengurungkan niat dan meninggalkan Shoyan yang kebingungan dan bertinyi-tinyi kenapa ahli misterius yang menjadi dalang di balik menghilangnya ahli-ahli Piton 9 Tanah tiba-tiba menargetkan Jian. 搞得鸡犬不宁的神秘人了。 Oyen, Shoyan, mamam nggak tuh si Lei Junje auto kena mental berjamaah yang awalnya ngesongong karena memang jumlah lawan Shoyan sekarang langsung jiper pas tahu Shoyan bawa geng Dojunnya. Nah, terus kira-kira siapa ya itu ahli misterius yang nyolongin ahli Piton 9 Tanah tapi juga ngincer Jian? Yang udah nonton spoilernya pasti udah tahu dong ya, dan yang belum bisa tungguin update pembahasan dari Cakra Diva ya guys ya, yang belum tahu ya guys ya. Kenapa ini jadi banyak balelol gini atau lidah teh? Aduh, ini tuh lagi diet guys ya, jadi jadi berkurang konsentrasi ya guys ya, terus mulutnya lagi harus enaknya minum apa yang anget-anget gitu ya guys ya, biar biar enakan gitu ya guys ya.